Itu nak. Astagfirullah. Ya Allah, gawit. Nurul Akbar itu rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat. Saya melihat di tahun 2021 ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam. Gempa bumi, kemudian tanah longsor, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan alam. Karena ulah manusia sendiri sebetulnya seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang manusia nggak memahami bahwa bumi ini sudah tua. Kalau kita kembali pada manusia, kita ingat, manusia itu dari kita muda, rentan, kemudian menjadi tua, menjadi dewasa, menjadi kuat, dan menjadi tua itu menjadi rentan lagi seperti anak kecil. Nah, bumi ini sudah tua, sudah rentan, di mana buminya, hasil bumi digorok-gorok, digerowong-gerowong, kemudian tidak dilakukan pembaharuan, tidak dilakukan perbaikan, seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang udah tua, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit bersin. Nah, kita bisa berhitung deh, bagaimana bersinnya bumi, bagaimana batuknya bumi. Apa yang akan terjadi dengan dunia? Apa yang terjadi dengan bumi? Kurang lebih seperti itu. Tahun ini adalah tahun yang bertambah 1 tahun. Artinya umur bumi bertambah tua 1 tahun. Sama seperti manusia. Awalnya kalau dia dari muda menjadi dewasa, dari kecil menjadi dewasa itu makin kuat. Tetapi beda dengan orang yang dari sudah dewasa, sudah menjadi tua, semakin tua. Kondisinya seperti itu yang terjadi sama bumi kita. Umurnya sudah berapa? Kita bisa hitung. Sudah tua. Semakin tua. Artinya apa? Sudah makin banyak keluhan. Kalau sebagai manusia tidak melakukan perbaikan-perbaikan, pembenaran sesuatu di dalam tubuh bumi sendiri, ya kerusakan tadi akan berimbas kemana-mana. Jadi jangan kaget. Jangan merasa, aduh kaget ada gempa bumi dan lain-lain. Ya itu kan buminya lagi bersin, lagi batuk. Kurang lebih begitu. Kalau terjadi, tiba-tiba ada bencana besar berkaitan air, banjir, dan lain-lain. Ya buminya lagi bersin-bersin itu, lagi batuk-batuk. Jadi yang salah siapa ya? Sebetulnya manusia sendiri. Banyak hal yang harus diperlakukan, memperbaiki. Jadi kalau kita mau ambil ya kita harus taruh, jangan sampai tidak berinvestasi. Kalau kita tidak berinvestasi terhadap bumi kita, tidak melakukan pembenaran perbaikan terhadap bumi kita, ya risiko buruk ya wajar kita terima. Dan efek di 2021 itu banyak risiko buruk yang nanti sebagai manusia kita terima. Saya sih selalu berharap itu apa yang saya lihat salah, tidak benar. Tetapi kembali lagi bahwa kalaupun terjadi tentu kembali kepada manusianya, jangan menyalahkan orang lain. Kemudian balik lagi bahwa setiap manusia kalau memang dia berniat memperbaiki, saya yakin juga dia tidak akan terkena apapun. Begitu. Kalau kita kembali bicara bahwa bumi dan segala macam isinya itu bernyawa. Pohon itu hidup, ada nyawanya. Semua segala sesuatu yang ada di bumi ini bernyawa.
Air itu kalau kita suatu saat, ada namanya air tidur, air gerak, air bernapas itu ada. Hanya orang-orang tertentu yang kadang-kadang memahami hal seperti itu. Begitu pula dengan angin. Angin itu ada warnanya, sebetulnya warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Ada warnanya. Kemudian juga ada saat dia menjadi gembira, menjadi susah, menjadi senang. Nah sekarang konsep polusi sudah berapa banyak. Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh manusia terhadap angin, terhadap lingkungan itu luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba banyak hal yang tidak bersahabat dengan penerbangan, dengan sesuatu yang di air, dengan sesuatu yang di darat, wajar gitu. Jadi kembali lagi bahwa sebagai manusia sih sekarang dengan melihat situasi yang sudah ada, melihat bumi yang sudah serba tua dan mengalami sesuatu banyak kejadian-kejadian, tentu cara kita yang terbaik adalah tentu dengan beramai-ramai, nggak bisa sendiri. Mulai berusaha memperbaiki yang kerusakan-kerusakan, mulai berusaha membenarkan yang tidak benar, kemudian banyak berdoa pada Maha Kuasa. Saya pikir kalau itu dilakukan semuanya menjadi sebuah jalan keluar. Prosesnya bisa terjadi dari apapun, bisa terjadi dari bagaimanapun. Tetapi tentu semuanya ada awalnya, ada penyebab utamanya. Jadi kalau kenapa kok timbul longsor? Jangan dilihat longsornya, lihat sebelumnya ada apa. Sebelumnya pohon dibantai. Kurang lebih begitu. Jadi ada awalnya semua juga. Teknis melakukannya bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh apapun. Itu adalah sebuah teknis praktek yang terjadi. Tapi sebelumnya terjadi apa? Sebelumnya bagaimana? Perintah awalnya seperti apa? Itu yang sebenarnya kadang-kadang banyak manusia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Banyak yang sebenarnya pada ngerti, pada pinter, tapi pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak pinter. Seperti itu. Kalau kita kembali ke zaman dulu, coba perhatikan. Bencana alam ada, bukan nggak ada, tapi nggak kayak sekarang. Kerusakan-kerusakan ada, bukan nggak ada, tapi nggak kayak sekarang. Makin kesini makin amburadul. Kenapa? Karena kerusakannya makin banyak, tidak diperbaiki, tidak diregenerasi, tidak dibuat menjadi anggaplah itu sebagai simpanan untuk anak cucu kita ke depan. Jadi alam yang rusak ya digeletakin aja. Harusnya kalau gorong-gorongnya dilobangi ya tentu harus dikasih penutupnya, dikasih apa supaya tidak terjadi gempa. 2020 itu tahunnya gambarnya tikus. Waktu masuknya itu tahunnya tikus. Kalau masuknya tikus itu kan sama seperti hidupnya tikus. Makan di luar banyak, bawa ke lumbung padi, ngumpetnya. Itulah manusia kemarin. Di mana-mana cari makanan, tetap aja bawa ke rumah, ngumpet lagi di rumah. Seperti tikus kan. Ngumpet nanti tengah-tengah sepi, keluar lagi ambil, masuk lagi. Seperti tikus. Terjadi kan? Emang begitu adanya. Nah sekarang sifat tikusnya masih ada, tapi udah mau masuk ke sifat kebo sekarang nih. Nah pada saat kebo nanti akan ada perubahan karena kebo itu adalah tikus yang besar. Kalau kebo kan kalau dikecilin, dipendekin jadi tikus juga, tanduknya dicabut. Nah sekarang jadi tikus yang besar. Jadi karena jadi tikus yang besar tentu ada beberapa hal yang berkaitan dengan bencana itu akan kemungkinan itu kalau dari gambar-gambarnya ya lebih besar. Tapi baik lagi tentu besar di mana, kecil di mana, selalu begitu kan? Karena hukum alam itu selalu berbandingan, ada lawannya. Kalau ada penyakit pasti ada obatnya. Intinya gitu sih. Karena bencana itu selalu tiba-tiba datangnya. Makanya kelimpungan. Karena kalau kita misalnya bicara siap, nggak ada yang pernah siap kok kena bencana. Namanya peristiwa merugikan itu kita nggak ada yang pernah tahu. Kita cuma bisa berjaga-jaga. Musibahnya berapa besar juga kan nggak tahu. Dia nggak pernah ngerti. Saya siapkan 10 kapal, butuhnya 20. Saya siapkan 200 orang, butuhnya 600. Hal-hal ini kan hal-hal yang kita tidak sikapi, tidak siagakan gitu. Dan kembali lagi bahwa kalau ditanya kamu siap nggak dengan musibah? Jangan musibah, gitu kan? Jadi nggak ada yang siap. Kalau tanya siap Anda ya nggak siap, nggak ada yang siap. Oleh karena itu, karena nggak ada yang siap, yang paling penting adalah berdekatkan diri sama Tuhan. Tahun depan itu kelihatan masih banyak masih banyak musibah. Nah kalau masih banyak musibah, kita tinggal berdoa saja supaya musibahnya hilang. Nah, kalau kita doa rame-rame, doanya khusyuk, kan didengar Tuhan, musibahnya nggak jadi. Jadi tombolnya mau dipencet, nggak jadi deh. Baik yang berdoa. Begitu, jadi kembali lagi bahwa dengan kita banyak berdoa, saya selalu tekankan begitu. Jadi tahun kemarin juga, waktu masuk di 2020, saya juga melihat ini adalah ada gonjangan besar di 2020. Oleh karena itu, kita perlu dekatkan diri sama Tuhan. Nah, sekarang pun sama, ini kelihatannya juga ada lagi yang agak amburadul, makanya kita ini makin dekat, saya yakin makin dilindungi, makin disayang sehingga kita terbebas dari hal apapun yang bersifat merugikan manusia secara umum. Kita berharap hal buruk itu pergi sejauh-jauhnya, hal yang baik akan kumpul kepada kita sehingga ke depan kita menjadi lebih ceria,
bisa cengar-cengir, bisa mengap-mengap, bukan dalam mengap-mengap kesakitan, tapi mengap-mengap kegembiraan.